الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وهدانا صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفع خصنا وهبانا وعلى آلك الكرام معدن سرك الأسماء فهم سبل النجاة إيمانا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وشفيعنا محمد نورك الساري ومددك الجاري واجمعنا به في كل أتوارنا وعلى آله وصحبه يا نور. وخرج من منازلها لا حاجة لها إلا الطمع والرغبة فيما لديه. حاشا إلهي أن يردنا وأصل الجود من ذا المنبع. معاشر المسlimin wal muslimat, jamaah maulid yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan Allah, amin. Kita berkumpul di tempat ini dengan karunia pemberian nikmat yang terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah memberikan kepada kita nikmat Islam, kita diberikan pemberian yang terbesar, yaitu pemberian yang Allah jadikan kita salah satu umat kekasihnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Di dalam maulid tadi dikatakan bahwa Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsi mengatakan nuran fauqa kulla nur. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, setelah Allah menciptakan nurnya Nabi Muhammad, Allah Subhanahu wa taala membersihkan lagi itu cahaya dan ditambah lagi nurnya yang istimewa. Dari di atas istimewa nur cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Makanya alangkah salahnya orang yang menyangka bahwa Nabi mulia setelah beliau dilahirkan di muka bumi, setelah beliau berdakwah, setelah beliau melaksanakan perintah kewajiban atau yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi beliau mulia sebelum diciptakan langit dan bumi, dan sebelum Nabi Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kuntu awwalun nabiyina bil khalqi wa akhirahum bil ba'ts. Sesungguhnya saya, kata Rasulullah, dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, Allah memerintahkan Nabi, katakanlah kepada umatmu, bukan karena sombong, bukan karena bangga dan lain sebagainya, bahwa sesungguhnya saya diutus oleh Allah sebagai nabi sebelum dilahirkan di muka bumi. Sebelum Nabi Adam diutus oleh Allah sebagai nabi dan rasul. Wa asrafuhum mauluda, dan saya, kata Rasulullah, yang paling mulia, yang paling agung dari seluruh yang dilahirkan di muka bumi. Wala fakhar, dan saya tidak bangga, saya tidak sombong, tetapi ini perintah dari Allah untuk saya ucapkan. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau mulia dan dimuliakan oleh Zat yang maha mulia, bukan setelah beliau berdakwah, bukan setelah beliau keluar dakwah dan dilempar dan berdarah mulutnya, berdarah mukanya, perjuangan dan lain sebagainya. Bukan setelah perjuangan, bukan setelah melalui daripada cobaan dan ujian kehidupannya beliau berdakwah dan menyiarkan agama Islam, tetapi sebelum dilahirkannya beliau, sebelum diciptakannya Nabi Adam dan langit dan bumi, beliau Allah sudah muliakan. Allah sudah pilih daripada nur, tiupan roh yang tertinggi, yang termulia dari Allah Subhanahu wa taala, jalla jalaluhu wa ta'alat 'azamatuh.
kita sekalian berkumpul di tempat ini karena bergembira. Sebenarnya ya tidak perlu ceramah atau nasihat, karena yang hadir ini sudah calon surga, amin. Sudah calon masuk surga, amin, penghuni surga. Kenapa saya mengatakan begini? Apa dalilnya? Karena dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul bifadlillahi wa birahmatihi falyafrahu." Katakanlah wahai Nabi Muhammad, dengan rahmatnya Allah yang terbesar, yang tertinggi, yang dilahirkan di muka bumi adalah lahirnya Nabi Muhammad. Rahmat yang terbesar adalah lahirnya Nabi Muhammad. Fama arsalnaka illa rahmatan lil alamin, di ayat yang lain. Kami tidak mengutus engkau wahai Nabi Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh semesta alam. Jadi lahirnya Nabi Muhammad sebagai rahmat, kasih sayang buat kita semua, buat manusia, buat tumbuh-tumbuhan, dan bumi ini dirahmati, dikasihani, disayangi oleh Allah berkat lahirnya Nabi Muhammad. Illa rahmatan lil alamin wa bi rahmatihi fabidzalika, dengan lahirnya kamu di muka bumi wahai Nabi Muhammad, kata Allah, perintahkan umatmu untuk bergembira atas lahirmu. Sadaqallahul azim. Jadi kita diperintahkan oleh Allah untuk bergembira atas lahirnya Nabi kita Muhammad. Makanya saya bilang ini semua penghuni surga, karena sudah gembira gak? Ibu-ibu ada yang tidak gembira hadir maulid? Tidak mungkin hadir tidak gembira. Senang, bahagia, niat gembira hadirnya maulid karena lahirnya Nabi Muhammad, sudah dapat surga. Kalau ibu-ibu atau bapak-bapak gembira lahirnya anak kambingnya melahirkan kembar 10, ya masih wajar, untungnya banyak, ya. Kambingnya bapak-bapak lahir 10 kembar, oh nanti kalau besar per 1 2 juta kali 10, gembira nggak Pak? Gembira atau tidak? Karena untungnya banyak. Tetapi itu keuntungan di dunia saja. Orang tua bergembira lahir kembar, kembarnya laki dan perempuan. Gembira nggak Bu? Siapa yang tidak gembira? Kembar laki-laki dan perempuan. Sudah lengkap, anak pertama lagi. Gembira luar biasa orang tuanya. Sudah ada lagi, ada perempuan. Bergembira luar biasa orang tuanya. Dia beli bikin acara syukuran, potong kambing mungkin 5, mungkin 10, saking gembiranya. Tetapi kalau ya hari syukur kelahirannya Nabi tidak menyumbang biar 1 kambing, berarti dia masih lebih bergembira lahirnya anaknya daripada lahirnya Nabinya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ada acara maulid, diminta sumbangan untuk acara maulid, cuma 1 bungkus air gelas. Kalau ulang tahun anaknya, ya, dia keluarkan uangnya sampai 100 juta. Kalau ulang tahun anaknya, ya mungkin besar anaknya itu tidak menjadi anak yang berbakti, akan menyusahkan orang tuanya, padahal waktu kecilnya selalu dia ulang tahunkan setiap tahun. Bergembira, bersyukur punya anak, diberikan oleh Allah amanah. Dia gembira setiap tahun, diacarakan, ya, disyukuri dengan ulang tahun. Sedangkan acara maulid nabinya setiap tahun, walaupun hanya 1 juta, dia masih mikir cuma 1 gelas, 1 bungkus air gelas untuk maulidnya Rasulullah. Orang yang gembira, orang yang cinta kepada Rasulullah, kepada anak, kepada siapa saja. Mungkin di sini bukan kalangan orang kaya. Kalau kalangan orang artis, hari ulang tahunnya saling memberikan hadiah. Kadang berikan hadiah tas yang harganya 100 juta. Betul nggak ini?
tas jam yang harganya 200 juta hadiah ulang tahun. Karena dia saling mencintai sesama sahabat. Ini hadiah ulang tahun buat kamu. Nanti yang dia ulang tahun dikasih hadiah juga. Itu bukti bahwa saya cinta, suka, akrab sama dia. Anak saya hadiahkan kalau ulang tahun mobil yang mewah. Itu kalangan orang kaya. Karena cinta. Harus ada bukti kalau kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Diceritakan di zaman dahulu yang selalu kita dengar, Abu Lahab. Abu Lahab ya memerdekakan budaknya Suwaibah karena dia gembira lahirnya anaknya sahabatnya Abdullah. Ayahnya Rasulullah Abdullah. Rasulullah lahir 12 Rabiul Awal. Suwaibah budaknya Abu Lahab yang kafir menyaksikan Siti Aminah ibunda Rasulullah, dia memberi kabar kepada tuannya, majikannya Abu Lahab yang kafir, bahwa anaknya sahabatmu atau keluargamu yang kamu dekat, yang kamu akrab, dilahirkan dalam keadaan sehat dan selamat dan laki-laki. Abu Lahab dari duduknya dia berdiri saking gembiranya. Ya, syukur. Saking gembiranya, budaknya Suwaibah memberi kabar bahwa anaknya Abdullah laki-laki dan selamat. Katanya, wahai budakku Suwaibah, kamu merdeka. Ya, budak itu Pak, Ibu, kalau dihargakan sekarang itu mobil mewah. Kalau kita beli budak paling murah kalau dirupiahkan itu 500 juta rupiah. Ini Abu Lahab merdeka, dan kamu pergi kemana saja, tidak ada yang larang. Itu karena kamu membawa berita yang membuat saya gembira. Ini Abu Lahab gembira karena lahirnya Nabi Muhammad, bukan karena nabinya, bukan karena dia tahu bahwa Nabi Muhammad adalah kekasih Allah, akan menjadi utusan Allah, bukan. Karena dia anaknya, sahabatnya, atau keluarganya. Bagaimana kalau seseorang gembira karena dia kekasih Allah? Lebih Allah memberikan pemberian yang lebih besar. Abu Lahab annahu mukhaffafun fi kulli itsnaini, yang mana dia diberikan keringanan setiap hari Senin. Hari Senin, hari kelahirannya Rasulullah kekasih Allah. Di alam barzah sekarang, Abu Lahab yang meninggal dalam keadaan kafir, setiap hari Senin di-stop azabnya oleh Allah dan mengisap susu yang segar dari telunjuk kanannya. Berkatnya dia hari Senin bergembira lahirnya Nabi Muhammad. Fakaifa bikafirin, fakaifa bimu'minin yafrahu. Katanya Imam Subki, bagaimana wahai kaum muslimin muslimat? Imam Subki memberikan kita pendapat, bertanya, bagaimana kalau seorang muslim yang beriman, yang bergembira atas lahirnya Nabi Muhammad, kira-kira balasannya dari Allah apa? Orang kafir saja yang meninggal dalam keadaan kafir diberikan keringanan, diberhentikan azabnya setiap hari Senin lahirnya Nabi Muhammad. Dia bergembira hari Senin. Bagaimana kalau kita orang muslim, orang yang beriman, bergembira lahirnya Nabi Muhammad? Bagaimana kira-kira balasannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia, di alam barzah, dan di akhirat yang selama-lamanya? Ada cerita di Jakarta, ada seorang yang mana dia anti maulid. Dia haji juga, sudah pernah pergi haji kurang lebih 5 kali. Dia pedagang, tepatnya di Pasar Induk, Jakarta Timur.
Setiap azan masjid ada pembelinya di tokonya, disuruh tutup dulu. Saya mau pergi sholat. Kadang dia sebelum azan sudah di masjid 5 waktu. Sebelum azan sudah ada di masjid. Tapi subhanallah kalau ada acara maulid dia tidak mau hadir. Tetangganya panggil dia, ajak dia, ayo Haji, kita ada maulid tetangga di musala Langgar. Katanya saya tidak mau hadir. Tapi dia juga tidak melarang orang lain, cuma dirinya saja. Arahkan sebagian, oh jangan, itu bid'ah, itu haram. Dia cuma dirinya sendiri. Subhanallah, kira-kira setelah itu 5 tahun, 10 tahun meninggal dunia dia. Waktu dia meninggal dunia, sakratul mautnya susah. 7 hari dia tidak bisa meninggal. Ya, susah matinya. Mukanya hitam. Tidak ada cahaya biar sedikit. Padahal dia 5 waktu sebelum masjid azan sudah duduk di masjid. Bukan pas azan baru dia berangkat, tidak. Mengaji, sholawat sudah ada di masjid. Meninggalnya susah. Subhanallah dipanggil Ustadz, habaib. Ada salah satu dari habaib mengatakan, ditanya sama Pak RT-nya, Pak RW-nya bagaimana dia waktu hidup. Katanya dia Masya Allah di masjid 5 waktu sebelum azan sudah duduk. Tapi kalau setiap diajak pergi acara Isra Mi'raj, ya, salawatan, hadir maulid, katanya dia haram. Ini satu orang ulama ini Habib mengatakan, ya kumpul anak muda untuk bacakan maulid. Dibacakan maulid 3 kali, baru dia bisa meninggal. Baru dia bisa mati dengan tenang. Dia ya sholat, dia melaksanakan syariat, sedangkan dia tidak berterima kasih kepada siapa yang menyampaikan itu syariat. Tidak tahu terima kasih. Man la yashkurin nas la yashkurillah. Siapa yang tidak tahu terima kasih kepada sesama manusia, kata Rasulullah, maka dia tidak tahu terima kasih kepada Allah. Itu hadis Rasulullah. Kita berterima kasih jasanya Rasulullah menyampaikan ini syariat. Kita bisa sholat dengan benar, melaksanakan haji umrah dengan benar. Itu berkatnya Nabi kita yang mengajarkan kepada sahabat mengajarkan tabi'in. Sampai sekarang kita tahu semua syariat yang benar dengan khusyuk, tawadhu, dan semua itu berkat jasanya Nabi Muhammad. Bagaimana kita tidak mau berterima kasih kepada beliau? Beliau yang menyampaikan dengan akhlak budi pekerti yang mulia sebagai tauladan, sebagai contoh yang baik. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang hadir di sini, Masya Allah, baik yang sudah punya suami atau yang belum punya suami, semua dimuliakan, ada dihormati. Suaminya menghormati istrinya, istrinya menghormati suaminya. Coba kalau ibu-ibu, kaum wanita dilahirkan sebelum lahirnya Nabi Muhammad, maka ibu-ibu itu diperbudak oleh suami. Tidak ada harga dirinya, ya. Yang mana di zamannya zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah itu sebelum lahirnya Nabi Muhammad, mereka membunuh anak bayi perempuannya kalau diberitahu suaminya bahwa istrimu melahirkan anak perempuan. Suaminya langsung bingung, sedih, menangis. Tiba-tiba dia mengambil sembunyi-sembunyi bayi perempuannya, dikubur hidup-hidup, dibunuh hidup-hidup. Malu. Ya. Di zaman jahiliyah, Bu, sebelum lahirnya Nabi Muhammad, mungkin ibu-ibu kalau lahir sebelum lahirnya Nabi Muhammad, kemungkinan besar tidak hidup, sudah terbunuh. Ya ibu-ibu, alhamdulillah, bersyukur sama siapa, Bu? Berterima kasih sama siapa, Bu? Sama Rasulullah Nabi Muhammad. Nabi Rasulullah mengajarkan kepada sahabat, kepada umatnya, hormatilah kaum wanita. Ya.
Al jannatu tahta aqdamil ummahat. Itu dari lisannya siapa, Bu? Itu hadis dari lisannya, mulutnya Rasulullah, bahwa surga ada di bawah telapak kaki ibu. Berarti menghormati kaum ibu. Bukan Ibu Kartini. Ibu Kartini baru lahir. Kan kadang-kadang ibu-ibu kalau ulang tahunnya Ibu Kartini itu wafatnya banyak. Lebih banyak ibu-ibu yang ada, ribuan di sana. Dikira Ibu Kartini itu yang berjasa mengangkat martabatnya ibu-ibu kaum wanita. Padahal Nabi Muhammad yang paling pertama mengangkat kehormatannya, kemuliaannya, martabatnya kaum wanita. Sayyidina Umar dulu sebelum masuk Islam membunuh bayi perempuannya. Sayyidina Umar, sahabatnya Rasulullah yang terbesar, juga salah satu tokoh. Beliau selalu membunuh bayi perempuannya sebelum masuk Islam. Setelah masuk Islam, sebelum masuk Islam dia menyiksa istrinya. Ya, KDRT. Paham KDRT? Baru terjadi banyak di artis itu. Cerai barusan, tidak usah sebut namanya. Ya, Sayyidina Umar KDRT sebelum masuk Islam. Ya, setiap hari disiksa istrinya, dibanting, tempeleng, dipukul. Ya, bengkak semua mulutnya, semua badannya istrinya. Setelah masuk Islam, mendengarkan ajaran didikan Rasulullah, Sayyidina Umar, dia yang paling menghormati istrinya. Beliau yang paling pertama menghormati istrinya adalah Sayyidina Umar. Padahal sebelum masuk Islam, dia yang paling terkenal menyiksa istrinya. Siapa yang ajar Sayyidina Umar? Siapa yang mendidik Sayyidina Umar? Rasulullah. Yang kita rayakan kelahirannya malam ini. Yang kita terima kasih atas segala ajarannya Rasulullah. Terutama ibu-ibu. Ibu-ibu sebenarnya wajib hadir maulid. Karena lebih berterima kasih kepada Nabi Muhammad, didikannya beliau. Sayyidina Umar suatu hari ketika ada di zaman Khalifah Sayyidina Umar, ada salah satu mau curhat kepada Sayyidina Umar karena istrinya galak. Istrinya terlalu apa, Bu? Terlalu KDRT. Ini terbalik ya. Istri yang KDRT ini bukan suami. Ada salah satu sahabat mau curhat kepada Amirul Mukminin Sayyidina Umar karena istrinya terlalu kasar. Salah sedikit marah-marah, mukul. Ini suami yang mau minta pendapat. Ketika di depan pintu rumahnya Sayyidina Umar didengarkan dari luar rumah sedang dimarah-marahin sama istrinya juga. Ya, dipukul-pukul, dimarah-marahin. Sayyidina Umar sedang diam. Sayyidina Umar diam, tidak melawan. Ya, sabar. Ini orang yang mau curhat, dalam hatinya sama-sama saya juga, istri saya galak, kasar, istrinya beliau juga kasar. Ini khalifah Rasulullah. Akhirnya dia menuju pulang. Sayyidina Umar mengetahui bahwa ada umatnya Rasulullah mau masuk bertamu. Dia buka pintunya, dipanggil dari jauh. Wah, ya fulan, dipanggil, datang ke sini. Katanya, wahai Amirul Mukminin, tadi saya mau curhat, mau minta pendapat, apakah istri saya ceraikan atau saya pertahankan? Ya, karena terlalu kasar. Salah sedikit saya dipukul, saya dimarah-marahin, saya dilempar piring, dilempar gelas, sampai di rumah gelas kaca sudah habis. Bu, masih ada gelas kaca di rumah nggak, Bu? Atau sudah pecah semua? Masih ada, alhamdulillah. Sudah habis gelas kaca, piring kaca, semua yang kaca habis. Saya beli yang plastik atau yang besi. Katanya Sayyidina Umar, Rasulullah mengajarkan kita sabar sama istri. Ya, hormati istri. Ya, nasihati istri, kata Sayyidina Umar. Kalau istri kita terlalu cerewet,
Ya, ingat kebaikannya, kata Sayyidina Umar. Ya, dia yang cuci baju kita, yang setrikakan baju kita, yang bersihkan kamar kita, rumah kita, anak kita dipelihara sama istri kita. Kalau dia marah-marah, ingat kebaikannya, kata Sayyidina Umar. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga saya sabar sama istri saya. Oh, luar biasa. Akhirnya dia ini berarti jawabannya, saya pertahankan istri saya. Saya sabar, walaupun kalau dipukul sebelah kiri, kasih sebelah kanan. Betul nggak, Bin? Banyak sebenarnya KDRT, tapi sabar semua, masya Allah. Habib semua sabar sama istrinya. Tidak melapor ke polisi bahwa saya KDRT juga. Banyak di sini KDRT, saya lihat mukanya tuh. Muka-muka sabar semua. Di KDRT sama istrinya juga di KDRT sama suaminya. Tapi semua tidak ada yang melapor, sabar semua dapat pahala. Karena ajarannya Rasulullah disuruh sabar. Betul nggak? Kalau ajarannya orang India, agama Hindu, disuruh balas dendam. Betul nggak, Pak? Kalau yang tidak mau sabar itu biasanya yang suka nonton film India. Ibu suka film India nggak? Hah? Kalau yang suka film India itu biasanya nggak sabar, mau dendam. Dibalas sih kalau suaminya ya marah-marah, istri juga marah-marah, mau dendam. Itulah ajarannya agama Hindu, agama Buddha. Tidak diajarkan untuk bersabar. Ajaran Islam, ajarannya Nabi Muhammad, kita diajarkan untuk bersabar. Siapa yang sabar, maka pahalanya lebih besar yang akan dia terima di dunia dan di akhirat. Berapa banyak orang yang sabar, ya usahanya disukseskan, dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kita perhatikan siapa yang mereka yang sukses di dalam usaha batu baranya atau minyaknya. Rata-rata mereka yang sabar sama istrinya, sama orang tuanya, ibunya yang diurus, yang berbakti kepada ibunya, usahanya disukseskan, dilancarkan oleh Allah. Semua rata-rata orang-orang yang sabar yang sukses di dunia, di akhirat, kenikmatan yang selama-lamanya. Semoga kita semua mendapat hidayah dan taufik, sehingga kita tidak terbawa dengan berita-berita orang-orang yang tidak mengikuti syariat sunnah Rasulullah dengan tidak bersabar. Semoga kita jadikan daripada umatnya Nabi yang bersabar mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.